Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang aku turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi ketika ngomong Quran baru muncul kata Ramadannya. Kata ulama hikmah bahwa inspirasi kemuliaan bulan Ramadan bukan berasal dari puasa kita. Ini kasar-kasarannya, Pak. Andai kata sedunia tidak ada satu orang pun yang berpuasa, ya, andai kata satu dunia tidak ada satu orang pun yang berpuasa, maka Ramadan di mata Allah tetap menjadi bulan yang mulia, karena kemuliaan Ramadan bukan berasal dari puasanya, tapi karena Allah turunkan Quran di dalamnya. Maka kalau kita tarik garis lurus, ternyata di hadis banyak Nabi mengkorelasikan puasa dengan Quran. Contoh, Nabi mengatakan Al-Quran wa siyam yusfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nabi bilang Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada pecinta keduanya di hari kiamat. Kenapa Nabi bilang Quran dan puasa? Berarti menunjukkan ada korelasi di antara puasa dengan Quran. Maka orang yang berpuasa tapi gak baca Quran, itu sama aja orang baca Quran tapi tidak berpuasa. Tidak akan mencapai kesempurnaan. Puasanya tidak akan sempurna. Walaupun dia puasa 30 hari, walaupun dia melaksanakan tarawih, walaupun dia beriktikaf, walaupun dia melaksanakan sedekah dan zakat yang diwajibkan Allah, kalau dia jauh dari Quran maka semuanya menjadi sia-sia. Satu. Poin yang kedua, Nabi Muhammad itu kalau bulan Ramadan jadi orang yang gemar bersedekah. Bahkan ajwad min rihil mursalah, kata para perawi, Nabi jauh lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang sepoi-sepoi. Kenapa? Alasannya kata Nabi, karena di hari itu karena di hari itu malaikat Jibril turun memurojaah bacaan Quran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi korelasinya ke Quran. Maka pelajari Quran ini sebagai sebuah mukjizat, bukan hanya sebagai sebuah bacaan, tapi sebagai sebuah mukjizat yang besar. Dan para ulama membongkar itu, hadirin, yang turun dari Allah secara langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau melihat kemukjizatan Quran, yang pertama dari Nabi kita yang bersifat ummi sendiri yang tidak mampu membaca dan menulis. Dan ini menurut beberapa ulama tafsir dikritisi, mana mungkin Nabi yang cerdas, Nabi yang pintar tidak bisa membaca menulis. Pak, mohon maaf ya, saya luruskan. Pertama, di zaman jahiliyah membaca menulis bukan patokan orang pintar. Kenapa? Karena zaman itu orang patokannya pada kecerdasan menghafal. Dan para sahabat menghafalkan Quran hanya dengan sekali mendengar dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi mereka di zaman itu tidak membaca dan menulis itu bukan sesuatu aib. Kenapa? Karena mereka menganggap ya ini sesuatu yang biasa-biasa di zamannya. Orang dengar langsung hafal, dan itu yang mereka hafal jauh lebih susah dari Quran. Syair jahiliyah itu jauh lebih berat dihafal dibandingkan dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau kita belajar juga, mohon maaf, keummian Nabi Muhammad justru menjadi bukti betapa Nabi Muhammad SAW adalah sesosok Nabi yang tidak plagiator. Karena orang mungkin berkata, ini Quran kok banyak mirip dengan Bible ya, Quran kok banyak mirip dengan Taurat. Kenapa? Mohon maaf teman-teman yang berbahagia, kemiripan itu karena yang menyampaikan memang satu, yaitu Allah. Kemudian dia menuduh Nabi plagiator, kalau gitu nyontek doang. Oh tidak. Pertama, Nabi Muhammad banyak mengkritisi isi Injil maupun Taurat, banyak sekali. Ya, namun yang kedua yang lebih penting adalah kenapa menyerupai dan ini tidak mungkin plagiat, karena Nabi Muhammad Nabi yang ummi. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis kemudian teman-teman dituduh menjadi plagiator yang mencontek kitab sebelumnya? Ini kan mustahil, Pak. Maka berangkat dari situlah kita bisa melihat kemukjizatannya
di dalam Al-Quran sangat amat banyak, luar biasa. Dan ini nggak mungkin diketahui orang di zamannya. Contoh, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada laut yang terbelah menjadi dua. Ya, ada laut yang memiliki dua karakter yang berbeda, ketemu tapi nggak tercampur satu dengan lainnya. Padahal yang kita tahu bahwa air itu memiliki sifat bercampur satu dengan lainnya. Tapi dalam surat Al-Furqan 53 Allah berfirman, wa huwa alladhi marajal bakhraini hadha 'azbun furatun wa hadha milhun ujaj. Dan dialah Allah yang membelah lautan, yang ini tawar menyegarkan, yang ini asin kepahit-pahitan. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan di tengahnya dijadikan pembatas. Wa hijram mahjura, dan diberikan pembatas yang tidak mempertemukan salah satu dengan lainnya. Pak, kalau yang ngomong ini minimal orang laut lah, kayak orang Balikpapan gitu mungkin wajar. Dan Nabi Muhammad itu tinggalnya di padang pasir, di gurun Sahara. Bisa jadi Nabi nggak pernah lihat laut. Nabi tahu ada dua laut yang bertemu, airnya nggak, warnanya beda, rasanya beda, tapi nggak tercampur. Dan itu ternyata banyak. Semisal contoh di Jordan itu ada laut yang sedemikian. Jadi kapal ini lewat, Pak, yang ini airnya coklat, ini airnya biru, ditabrak kapal besar, itu air tetap konsisten, tidak bercampur satu dengan lain. Tahu dari mana Nabi Muhammad? Bapak pikir itu. Tahu dari mana Kanjeng Nabi kalau ada air laut yang punya karakter sedemikian? Bahkan di ayat ini tadi, kalau Bapak belajar dengan cerdas, itu Allah langsung ngasih tahu alasannya. Fakta ilmiahnya kenapa kok dua air ini nggak ketemu? Ternyata kata para ilmuwan, karena tingginya kadar garam yang ada di laut tersebut. Jadi kadar garam laut kan karakternya beda-beda ya. Nah, yang di Jordan ini diteliti oleh para ilmuwan, ditemukan ternyata kadar garamnya tinggi. Saking tingginya air itu agak kental, sehingga nggak mungkin ketemu karena efek cair dan kentalnya itu ternyata memang berbeda. Dan itu di Quran tadi langsung dikatakan, hadza azbun furat, yang ini tawar menyegarkan, wa hadza milhun ujaj, yang ini asin kepahit-pahitan. Kata-kata asin kepahit-pahitan itu menunjukkan bahwa asin yang sangat, ya. Jadi masya Allah, ini merenung kita. Kira-kira Quran ini dari siapa ya? Ya, Quran ini dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Mungkinkah Nabi Muhammad yang hidup 1445 tahun yang lalu, lantas Nabi bisa menebak fakta ilmiah yang seperti ini, Pak? Ya, adanya laut yang tidak bercahaya. Bapak orang awam kayak kita begini pasti membayangkan isi laut itu yang kayak orang nyelam itu kan, biru cantik, ada ikan-ikan macam-macam dak karuan dengan terumbu-terumbunya. Ternyata Quran membongkar suatu ayat yang di situ menjelaskan ada satu titik laut di mana sama sekali tidak mengandung cahaya, dan itu tidak mungkin ditemukan orang di zaman dulu, karena untuk menyampai ke titik ini orang harus menggunakan alat lengkap. Tekanan air laut itu luar biasa, Pak. Makanya Bapak masih ingat dulu kapal selam yang tenggelam. Kalau orang awam mikir kan kapal selam tenggelam, ya kenapa orang nggak tinggal keluar aja? Waktu itu banyak yang meninggalkan dari angkatan laut, kenapa nggak keluar aja? Orang awam begitu. Padahal tekanan air laut itu luar biasa. Kalau mereka keluar dalam seketika mereka akan mati. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini laut yang memiliki kedalaman yang luar biasa. Kegelapan dalam laut samudra dapat dijumpai dalam kedalaman 200 meter ke bawah air laut. Bahkan kedalaman ini hampir tidak dijumpai, dan dalam keadaan 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Dan Quran membuktikan sebuah fakta ilmiah bahwa ada lautan yang betul-betul tidak mengandung cahaya, karena kedalamannya yang sudah mencapai pada 1000 meter. Digambarkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-40 ya,
Yang dikatakan singkatnya adalah idza akhraja yadahu lam yakad yaraha faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Suatu ketika engkau berada di dalam lautan kegelapan, di atas kegelapan, sampai orang tuh nggak bisa ngelihat telapak tangannya sendiri. Ya Pak. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tidak akan memberikan cahaya pada orang tersebut. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan adanya lautan yang orang sampai nggak bisa ngelihat telapak tangannya sendiri. Lagi-lagi siapa yang ngasih tahu itu? Nah ini kayak gini kita berpikir, makanya ayo kita belajar tentang Quran. Jangan Bapak belajar cuman dibaca doang begitu, tapi ditelaah, dikaji, Masya Allah. Bahkan ada yang simpel aja Pak, teori oksigen itu. Makin tinggi sebuah tempat, oksigennya makin menipis. Makin tinggi sebuah tempat, oksigen itu makin menipis. Itu orang zaman sekarang tahu tuh Pak. Tapi orang zaman dahulu siapa yang tahu tuh kayak begitu tuh. Dan ternyata Masya Allah, lagi-lagi Quran membongkar sebuah fakta ilmiah. Ya, jadi Quran mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran bahwasanya faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya hidayah, Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam. Wa man yurid, tapi barang siapa yang Allah inginkan, ya Allah tidak menginginkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hidayah pada dirinya, maka Allah akan sesakkan hatinya. Seperti apa sesaknya? Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Orang zaman dulu mikir Pak, loh terbang di langit itu kan lapang harusnya kan, ini kok malah digambarkan kayak dadanya sesak. Jadi siapa yang Allah tidak inginkan hidayah, digambarkan bahwa nanti di akhirat itu dadanya akan sesak, seperti dia diterbangkan di atas langit. Bapak pikir coba, kalau yang ngomong orang tahun sekarang ini biasa kayak gitu. Yang ngomong Nabi Pak, yang ngomong Nabi Bu, yang hidup ribuan tahun yang lalu, tahu dari mana Nabi kalau di atas langit itu dadanya sesak? Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Jadi di atas langit itu walaupun lapang, tapi dadanya sesak gitu maksudnya ya. Jadi Masya Allah. Nah ini, ayo udah bangkit, cintai Quranmu kembali, dan Ramadan menjadi momentum untuk itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,